Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Ipel. Oke, kali ini kita di mana? Di Jeko Kediri. Oke, iya. Sama sekali ya, setelah beberapa bulan kita Satu tahun kita nggak ketemu. Iya bener. Satu tahun kita nggak ketemu kan tahun 2025. Sekarang kan 2026. Terakhir kita ketemu di mana? Di Solo. Di Solo. Sans Hotel Inn ya. Iya, terakhir kita podcast itu di Solo pas ketika kita jalan-jalan akhir tahun kemarin. Tuh. Jadi kita flashback aja dulu, kita cerita dulu ya. Iya, boleh. Karena kan kemarin pas ketika kita terakhir podcast itu kita cerita tentang satu hari ketika di Solo, setelahnya kan kita belum podcast lagi, maka hari ini kita flashback aja dulu. Iya, betul. Boleh. Lo apa kan? Oke. Mau flashback apa nih? Ya kan itu pas ketika kita selesai dari ketika kita hari pertama kita kan nginep di Sun City Hotel. Setelah itu pas ketika hari kedua kita kemana? Hari kedua kita ke Keraton ya. Ya, pagi kita cari sarapan di sekitar keraton. Terus kita foto-foto sebentar, nyari cindramata. Rencananya kita mau explore keraton, tapi karena ada kegiatan yang dari Ponorogo itu, akhirnya apa itu namanya ditutup, nggak boleh ada kegiatan yang lain. Gitu. Terus ya udah kita cuma lihat dari luar aja gitu ya. Ya. Terus jadinya kita check out sekalian, terus kita menuju ke Masjid Syekh Zayed Solo. Mungkin kalau udah lihat shot kita ya, seru banget. Pengen banget siapa yang lihat? Komen kan? Siapa sih? Enggak. Oh iya udah dia udah tak hapus itu udah. Cuma langsung. Oke. Jadi hari kedua itu pertama kita ke keraton, kedua kita ke Masjid Syekh Zayed Solo, ya kita explore sebentar karena ya itu tadi kita waktunya terbatas karena kita harus maghrib itu harus nyampe rumah. Betul. Terus habis dari Masjid Syekh Zayed kita kemana? Kita ke Tumuran Museum ya. Iya. Tumurun. Iya. Di sana ya kita explore tapi rame banget. Jadi nggak bisa leluasa dan kesannya tuh kayak cepet gitu. Soalnya kita mau foto aja harus antri dulu. Padahal ya kalau namanya foto kan karena hari itu nggak sih? Iya, setahun. Akhir tahun weekend juga gitu kan, Sabtu kan ya. Aku ingat malam-malam. Oh iya, kita harus cerita. Aku udah pilot di pilot. Betul. Jadi di Tumurun itu kita ekspektasinya tuh nanti bakal bikin video estetik gitu kan ya. Tapi ternyata banyak banget orangnya di sana, jadi kita nggak jadi. Iya kan, soalnya aku juga malu kalau terlalu jadi spotlight orang-orang. Gitu. Terus habis itu kita makan siang di sate kambing dan tengkleng Pak Cak Mantoy. Itu Enak banget. sepertinya itu juga salah satu makanan khas sana ya? Iya, salah satu kuliner khas Solo itu sop tengkleng. Kenapa sih? Oke. Kemudian Setelah itu kita cari oleh-oleh. Dulu. Oleh-olehnya kita kemarin apa? Abon dulu. Maksudnya tempatnya. Solo Floss Roll. Oh ya. Itu Tempatnya apa ya kemarin namanya? Hah? Tempatnya. Empat Bella gitu. Jadi kalau misalnya kita kok bisa kemana-mana itu kita gimana sih kan kita berangkat naik kereta, terus kita bisa around itu kita bawa sopir, jadi kita sewa sopir selama di Solo, terus dan gitu kita pulangnya kita naik mobil. Jadi kita bisa explore, terus ketika itu kita juga bisa explore Ngawi di Benteng Pendem Van de Gors. Cuma sebenarnya kita mau mampir ke rumahnya di sana. Iya. Udah-udahan gitu di depan rumahnya. Tapi karena ada suatu hal itu tadi karena maghrib harus nyampe rumah. Kalau nggak gitu nanti supirnya minta tambah. Iya, mahal banget ya. Iya, budgetingnya kan budgeting gitu. Iya. Oke lah, yang penting
Yang penting kita udah Alhamdulillah. sampai Solo, terus kita bisa eksplor Ngawi. Itu rencana yang kayak nggak terduga. Iya, Betul nggak betul. sih? Betul. Kayak, Soalnya awalnya kita harusnya Juni ya. "Ah, Kita spill aja deh sekarang kenapa kok bisa dimajukan 1 semester gitu. Oh iya sih, dimajukan 1 semester, betul banget. Alasannya karena salah satu teman kita, which is dia ya, Yang nggak ikut hari ini, alhamdulillah mendapatkan expecting their babies, third babies. Yeay. Sama-sama. dan bulan Juni itu waktu HPL-nya. Iya. Jadi ya jelas nggak bisa. Ya udah kita putar otak. Kita Satu-satunya ajukan 1 semester, betul 1 semester. gitu ceritanya. Iya. makanya maju jadi di bulan Desember dan itu peak season liburan ya udah kita crowded Jadi banget kemarin kemana-mana. dia itu hamil berapa bulan ya? 4 bulan Empat itu kan bulan. Itu kita tuh kayak, aduh gimana ya, Kenapa? aman gak ya? Iya. Terus di jalan tuh kayak tanya, kamu gimana, aman gak? Gitu. Tapi alhamdulillah so far. tapi ini bener-bener kayak ini kan sebenarnya tuh keinginan kita untuk jalan-jalan itu kan satu gara-gara ngelihat filmnya AADC 2. Ya, kamu yang lihat itu ya AADC 2 itu mereka tuh kan kayak reunian ke Yogyakarta, terus aku tuh pengen banget kita tuh kayak di grup ini tuh kayak gitu, terus kok yuk sama Allah tuh kayak dikabulkan semuanya gitu loh. Dan jalannya Yang di AADC 2 itu kan AADC 2 itu kan ada yang hamil, namanya Mili kan hamil. Oh ya? Iya, 4 bulan juga. Jadi kata mereka di film kata mereka di film itu 4 bulan ini ya siapa itu yang bilang pokoknya dia sudah riset bahwa 4 bulan itu adalah masa di mana kehamilan itu sangat aman sekali untuk jalan-jalan. Jadi kayak kita yang khawatir gitu. skenario film gitu loh. Gitu. Berarti filmnya itu di real life tapi beberapa tahun yang akan datang gitu di masa depan real life itu Iya, depan itu. Dari angka gitu ya. Tapi alhamdulillah dia sehat ya dari awal sampai selesai alhamdulillah. Tapi ya teman-teman ya mungkin kamu nggak tahu kan awalnya kan sama aku ya kemarin dia itu mungkin sudah capeknya itu sudah ditahan dari kemarin akhirnya waktu aku nunggu jemputan dia udah nggak kuat tidur di samping di Stasiun, di depan stasiun. di stasiun di tempat Ngemper. itu loh iya dan Ya tempat nunggu. tempat tunggu terus nggak peduli mau diliatin orang mau Iya, apa. betul. Yang penting pokoknya dia gini aja soalnya udah nggak kuat Jadi juga ya Allah aku kasihan gitu. Jadi kenapa kok kita di stasiun? Karena titik kita di mana pertama itu naik kereta api ya di stasiun. Jadi titik jemput kita juga di stasiun. Gitu, saya juga dijemput di stasiun. Viva juga dijemput stasiun. Karena ada miskomunikasi, jadi nunggu Iya. 1 jam ya. 1 jam Aku nunggu 1 jam, nunggu jemputan dari abangnya. Tapi itu sangat-sangat malah jadi gimana ya? Jadi Iya, jadi cerita lah ya. Gitu. soalnya supirnya juga rumahnya Kediri ya jadi nggak mungkin kan nganterin yang rumahnya Blitar dan lain-lain jadi udah dia Ya udah, droppingnya di titik kumpulnya di stasiun. Kamu juga stasiun, dijemput di stasiun juga. Jadi semuanya turunnya di stasiun. Terima kasih ya Pak supir kami yang sangat sabar kepada kita. Kayak next kalau mungkin kalau bisa kita jadi calling langganan. lagi ya. Kalau kita calling lagi Pak supir kita itu. Terima kasih Pak supir dan juga kernetnya. asik banget Asik alhamdulillah ya banget kernetnya juga. ya maksudnya itu meskipun tua tapi maaf ya Iya loh. meskipun sudah bapak-bapak tapi itu asik gitu lah ya. Iya, kayak bisa apa ya, bisa membaur sama kita. Terus kalau kita buat lelucon tuh kayak bisa kita loh masuk gitu. Gak expect kita dapat supir dan kernet seperti itu gitu loh. Bisa jadi langganan ya kayaknya. Bisa jadi langganan travel nih. Oke. Nanti kalau pengen tahu travelnya apa, komen ya. Nanti saya spill. terus ya Jadi itu, alhamdulillah semuanya sudah keinginan kita dari dulu udah tercapai dan alhamdulillah sekarang kita mungkin nabung lagi buat nanti next trip kita kemana. iya betul Oke, ada mau yang diceritakan mungkin sampai rumah atau apa gitu atau kita next topik aja? kayaknya next topic aja deh soalnya kan yang untuk hari pertama kita kan sudah sharing waktu di podcast sebelumnya gitu kan ya Iya, betul. jadi kayaknya sekarang next topic aja deh Oke. Kita punya topik apa hari ini Pengen topik apa, Zizi?
Topiknya gimana kalau menyambut lebaran, menyambut puasa. Iya, ya Allah, iya. Apalagi puasa, Kita ya udah nggak kurang sih? berapa hari puasanya? 1 bulanan mungkin. Kalau di kalender sih tanggal 20, tapi nggak tahu ya bisa maju bisa mundur. Betul. Oke. Untuk bulan nggak ada. Nggak ada, malah nggak ada satu. Oke, jadi pengen apa nih? Pengen cerita apa tentang Ramadan nih kita? Ramadan itu kan kayak semacam nostalgia ya, yang setiap tahun itu kan ada. Jadi kita udah melewati beberapa kali Ramadan. Itu kayak kalau misalnya ketika masuk Ramadan itu kayak nostalgia tersendiri, kayak apa ya, kayak recalling back all the memories yang bagus gitu zaman dahulu gitu. Iya. Mungkin dari sisi dulu kali ya. Apa nih? Mungkin gini, mungkin kalau kita kan mungkin masing-masing keluarga punya ritual atau punya kebiasaan tradisi tersendiri, baik itu menyambut Ramadan, kemudian menjalani aktivitas selama Ramadan atau bagaimana gitu. Nah, itu mungkin bisa ya kita sharing. Kalau aku persiapannya apa ya? Ya, yang pasti yang pertama bersyukur banget ya, alhamdulillah kita masih diberi umur. Iya loh. Sehat, semoga sehat terus sampai nanti puasa datang, lebaran dan seterusnya bisa puasa di tahun-tahun berikutnya. Yang pasti ya apa ya? Bingung. Kan soalnya Yang menentukan tema kamu loh. Enggak, aku kan soalnya kan masih jadi satu ya sama orang tua. Jadi kadang kan ada orang yang punya momen, misalkan kalau puasa harus masak ini, harus makan ini, apa segala macam. Kalau aku kebetulan kan masih jadi satu sama ibu. Jadi kalau untuk masakan tuh ya, belas suamiku tuh bukan tipe pinter ya, dia itu mau makan apa aja. Even itu masakan ibu tuh dia juga mau. Tapi sometimes tuh kayak request cuma sop, gitu-gitu doang, nggak yang susah-susah tuh enggak. Jadi kalau untuk persiapannya ya paling ya hati-hati ya. In frame dulu. Siapa sih ini Ponakan saya mau pulang. Hati-hati ya. Hati-hati. Iya. Kita dapat Gojek. Wih, Oh iya. Salim. Assalamualaikum. Ya. Sampai bertemu kembali. Ya. Jadi. Ya, terima kasih. Ya. Tadi ponakan saya mau balik pulang ke Malang naik kereta api. Tadi bareng sama saya. Next. Jadi kalau persiapannya yang pasti apa ya, kalau untuk masakan gitu kayaknya nggak ada yang Kalau misalnya di keluarga saya itu persiapan menuju Ramadan itu biasanya ke makam. ya itu pasti. Cuma itu pasti. Atau mungkin momen yang ditunggu-tunggu begitu itu apa? Maksudnya feel-nya pas menunggu buka puasa lain atau pas Ya kalau vibes-nya Ramadan itu pasti beda banget ya kayak hari-hari biasa. Pasti itu kayak ada apalagi kan itu kan kadang momen gimana keluarga tuh kan berkumpul Iya. bersama kayak gitu. Ya Allah, berarti kamu keluarga besar banget ya, kalau Iya, misalnya kumpul bener berapa orang? banget. Kalau aku kan 8 bersaudara, tapi kan ada yang belum menikah. Cuman kan beberapa kan jauh. Cuman Paling jauh. Pasuruan. Jauh ya. Iya. Tapi kita tuh kayak ya mengusahakan ada momen buka bersama bareng. Meskipun nggak lengkap, tapi diusahakan ada yang datang, misalkan cuma anak apa istrinya nggak bisa ikut atau kayak gitu, coba kita usahakan untuk kumpul gitu kan. Dan kan ada salah satu saudaraku udah meninggal ya, kakakku kan udah meninggal, jadi kayak rasanya tuh kayak biasanya kumpul jadi satu terus nggak ada tuh rasa banget gitu loh. Makanya ya persiapannya yang pasti seperti yang bilang tadi, ke makamnya mbak yang pasti, terus nenek kakek itu sih persiapannya. Karena juga kayaknya selama nggak sekolah puasa kan sekolahnya kayaknya nggak libur ya. Iya. Makanya kayak kayak rutinitas sehari-hari lah, cuma nahan lapar, nahan haus, nahan cuma gitu aja. nafsu. Gitu aja sih.
momen puasa yang paling sangat tidak terlupakan itu ketika kita puasa sebulan penuh libur. Iya, Kelas iya, berapa? pernah. SD. Kalian kelas berapa sih, Bapak? Aku lupa sih ya, Kelas tapi itu tiga. kayaknya Kelas tiga. zamannya Gus Dur. Gus Dur nggak sih? Oh, itu kayak ya Allah, itu kayak Kayak bener-bener dia tuh Real puasa Ramadan. puasa banget gitu loh. Tapi kalau misalnya itu diterapkan sekarang, aku kayak nggak setuju deh. Kenapa? Soalnya sekarang itu kan kalau misalnya anak-anak di rumah ya HP-an, Ngapain? HP-an Iya, pasti. Ngapain lagi kalau nggak itu? Gitu loh. Betul Kalau banget. misalnya kita dulu kan, ya pun kalau misalnya kita nggak puasa itu pasti kita di musola full, Nggak bisa pulang-pulang. tadarus full, kayak bisa pagi itu bisa jalan-jalan. Kalau sekarang tuh anak-anak nggak ada inisiatif kayak itu tuh nggak ada. Gitu. Betul banget. Game, HP itu udah Iya, makanya. Pelariannya di situ. betul banget. Jadi kayak masa kecil kita tuh kayak nggak terhentikan gitu nggak sih? Umi kelas 6 ya? Aku kelas 5. Kelas 5. Kelas 5 6 lah, aku kelas 5. Kelas 5 Jadi kayak vibes Ramadan yang dulu tuh kayak iya loh. beda banget gitu loh sama sekarang. Dulu tuh kayak bener-bener puasa gitu Iya. kan Ramadan. Ya, sekarang tuh kayak kalau menurut saya ya tuh hari itu kayak cepet banget gitu loh, enggak sih? Kayak kok sudah puasa gitu. Udah lebaran. Kayak dulu tuh kayak mau puasa mau lebaran tuh yang disiapkan tuh Banyak. effortnya tuh luar biasa. Aduh mau puasa mau lebaran tuh kayak kerasa. Kalau sekarang mah kayak cepet banget kayak ya Kembali lagi dunia sudah tua ya Iya, teman-teman ya. Iya, betul. Kalau saya sih sama kayak Zizi, tradisinya ya kita kumpul karena banyak yang di luar kota. Kayak kalau kakak saya sekarang di Bali, ada yang di Jakarta, ada yang di Jogja. Jadi kalau misalnya kalau mungkin sebelum puasa itu belum bisa kumpul, tapi kalau Kalau ini jangan dibuang ya. misalnya nggak habis. Oke. Kalau misalnya sebelum Lebaran itu pasti ngumpul semua. Jadi kita ke makamnya Mbak, ke makamnya bapak ibu aku, terus ke makamnya Emas. Itu tradisinya yaitu kita ke makam. Terus ada tradisi baru dari keluarga suamiku itu selalu ke makam kayak Sunan Ampel, kayak misalnya Gus Dur seperti itu. Tapi nggak tahu kalau tahun ini ada apa. oh kayak ziarah Ziarah, Ya. ziarah aulia gitu ya. Tapi sebelum apa puasa kita ziarah ke makam aulia. Sama makan-makan. Jadi setelah apa itu ke makam terus bareng-bareng kita makan di mana gitu, makan bareng sebelum kita besoknya puasa lagi. Oh, untuk yang terakhir Iya. kali sebelum puasa sama keluarga gitu. Iya. Kalau kita gimana? Kalau aku mungkin nggak jauh berbeda ya sama teman-teman. Cuma di sini aku ada sedikit pengalaman aja beberapa tahun terakhir ini kan teman-teman tahu ya kalau aku kan udah nggak, maksudnya 2 tahun kalau nggak 3 tahun ini kan tanpa ibu gitu. Sudah tidak ini nih maksudnya ini saya pribadi ya sudah tidak merasakan feelingnya Ramadan sama Idul Fitri. Bahkan saya tuh kalau Idul Fitri itu seperti sebel gitu loh. Maksudnya itu gimana ya? Apalagi kalau pas waktu takbir itu tuh seperti nggak mau gitu Ramadan berakhir. Nggak mau Ramadan berakhir dan momen Idul Fitri itu kan kumpul bersama keluarga dan ada satu keluarga yang tidak ada gitu rasanya tuh seperti pegel gitu loh, sebel. Jadi mungkin kalau aku persiapannya itu hampir sama seperti teman-teman. jadi kok nggak tampil Sepertinya tuh kalau aku pribadi tuh kulit ada apa dong mukanya. Oke. Kalau aku pribadi tuh vibes Ramadan itu biasa-biasa aja. Cuma persiapannya mungkin lebih mempersiapkan stok makanan lebih banyak karena aku tuh mager kalau harus belanja di siang hari. Sementara kalau di siang hari itu kan sekolahku itu mau puasa mau enggak itu pokoknya tetap jam 12. Jadi kalau kita belanjanya setelah jam 12 itu bakalan capek banget dan ya kita tahu lah ya anak zaman sekarang itu gimana. Jadi untuk mengelola feeling, mengelola emosi dan lain sebagainya itu juga butuh energi. Oleh karena itu untuk persiapan beli sayur atau persiapan buka sahur itu pas waktu malam hari. Kemudian ada hal selain
selain apa itu namanya Idul Fitri yang saya tidak suka yaitu pada waktu Kok banyak yang tidak suka, yang suka-suka aja lah yang diceritakan. soalnya gimana ya Ya lebih kan aku tahu perbedaan sih. ada perbedaan Iya. yang Signifikan. bagiku tuh ini shock culture Ya, dalam benar. hidupku gitu loh Masih ya. belum bisa berdamai. Bener, meskipun sudah berjalan 2 tahun tapi kayak gimana gitu. Itu pada waktu sahur. Kalau dulu kan makan sahur itu kan bareng-bareng. Kalau buka puasa kita nggak selalu bareng karena kalian tahu kan adikku yang perempuan itu sibuknya minta ampun. 1 bulan itu kalau bisa maksudnya dia tuh sering sekali buka puasa di rumah atau ada kegiatan atau apa jadi kita nggak jarang maksudnya jarang kumpul buka bersama gitu di rumah tapi kalau sahur itu kan selalu kumpul nah 2 tahun terakhir ini tuh nggak seperti itu gitu jadi menurut aku shock culture yang masih belum bisa beradaptasi dengan sempurna tapi alhamdulillahnya apa itu namanya persiapannya untuk menyambut itu semua ya pastinya senang banget saya tuh senang banget kalau puasa itu senangnya tuh kayak kita tuh ibadah juga tuh yang paling lama yang paling apa itu ibaratnya kusuk-kusuknya itu menurut saya ya itu ya pas Ramadan itu terus juga jadi lebih intens kemudian sholatnya juga sering berjamaah gitu ya 5 waktu gitu maksudnya ibaratnya tuh mengasah Kayak kereligiusan ngeburu maksudnya kayak berburu akhirat gitu loh paham gak sih? Nyelengin. Iya Ini nabung. kayaknya kayak momen banget di puasa kan apa-apa yang kalau baik-baik kan pasti kayak dilipat Ibadah itu beribadah itu dimudahkan ketika Ramadan. iya jadi ya itu mungkin yang Ya mungkin kita kan sama ya. Kalau saya kan udah yatim piatu, kamu kan masih piatu aja. Iya sih aku juga kayak kita tuh kayak ngerasain apalagi itu kan ibu ya jadi saat wong aku aja lo sama mbakku tuh kan rumahnya kan Tulungagung kan lumayan deket ya kalau ke rumah itu mbakku yang kan mbakku 2 ya satunya Janti Mates agak jauhan dikit jadi mbakku yang udah meninggal itu mbak yang paling sering banget main ke rumah itu kayak hampir seminggu sekali tuh mesti main gitu loh meninggalnya udah 2 tahun ini sih Loh, kita nggak tahu. itu nggak tahu meninggalnya pas di Tulungagung soalnya Oh berarti hampir sama kayak Masku. Masku juga 2 tahun ini. Kayaknya tuh setelah mbakku terus kamu nggak berapa lama gitu posting nggak meninggal Nggak mau ngalian soalnya juga aku juga nggak di rumah. jadi kayak dia kerasa nggak serumah aja berarti kayak kehilangan banget apalagi Iya. yang serumah tuh rasanya. Tapi gini, karena kan aku kayak udah nggak punya orang tua, terus sekarang aku jadi orang tua, itu kayak aku tuh pengen banget, ya itu mungkin aku udah berdamai ya karena kalau kehilangan ibu itu berarti udah berapa tahun ya, udah 10 tahun lebih, ketika kita udah 13 tahun lah berarti, kalau bapak kan 8 tahun. Itu kayak aku tuh udah berdamai banget, terus aku jadi gini, aku pengen anak-anakku tuh merasa apa menyambut apa puasa tuh semeriah itu gitu. Jadi kalau misalnya sebelum puasa itu wajib banget kayak dulu pas ketika aku masih kecil itu kalau misalnya mau puasa itu selalu diajak ke pasar. Ke pasar Pare, ke pasar Kediri. Itu kalau misalnya wes dan kamu milih kamu pengen muk yang mana untuk nanti Puasa. takjilnya. Muk gitu kayak muk kayak dulu kan enamel itu kan terkenal banget kan gambar bunga gambar rabbit apa kelinci gitu kan jadi biar saya tuh semangat banget termotivasi itu sama ibu saya tuh selalu dikasih baru muknya tuh selalu dikasih baru ketika pokoknya ketika puasa tuh kita mesti belanja dulu kemana gitu jadi sekarang saya menerapkan itu kepada anak-anakku supaya mereka itu tahu kalau misalnya menyambut puasa itu se-excited itu kemenangan itu jadi sebelum puasa kayak udah berjalan ya mungkin gak dari kecil itu selalu ke golden kita beli pecah belah dan lain-lain dia pengen apa gitu selalu supaya mereka tuh selalu semangat dan apa yang saya dapatkan ketika saya kecil itu tuh mereka juga mendapatkan jadi seperti itu karena ya udah kayak aku udah berdamai udah selama itu gitu loh udah 8 tahun kehilangan bapak 13 tahun kehilangan ibu jadi ya sekarang saya jadi orang tua gitu walaupun saya tetap minta gimana ya merasa bahwa saya masih punya orang tua mbak-mbak itu tapi tetap kita kan di rumah kan ya tetap yang jadi orang tua kan kita betul jadi seperti itu ceritanya terus makanan apa sih yang wajib ada ketika puasa
yang mungkin kayak bener-bener nostalgia banget ketika puasa itu harus ada gitu. Zizi coba. Aku tuh gini loh ya, seperti yang aku bilang di awal kan, karena aku tuh masih jadi satu sama ibu, jadi aku tuh belum bisa masak. Ya kira-kira Bener-bener, yang favorit yang benar-benar kayak dirindukan banget ketika puasa tuh hanya muncul itu pas ketika puasa aja gitu, dimasakkan sama ibumu gitu loh. apa enggak? Kalau aku tuh satu nanas. Oh, Nana. Nanas yang direbus sama kayu Yang manis. kamu pernah bawa di rumahnya dia. Aku selalu buat itu. Nanas tuh, tapi ya. itu tuh warisannya ibuku gitu loh. Jadi satu nanas itu kalau resep modern itu namanya satu nanas. Nah itu benar. Kalau misalnya puasa itu wajib banget, es yang selalu ada, yang sering banget ada di meja makan saya ketika kecil, yaitu sepak nanas. Jadi sekarang anak-anak juga suka banget. Iya sih. Tuh. Sama garbis nggak sih? Kok aneh Garbis. banget es Oh garbis? iya iya. Iya. Ya kan? Kalau hari-hari biasa tuh kayak nggak ada gitu. Biasa aja. Karena kayak nggak ada kayaan kalau misalnya Ada sih, Mi, ada. Iya, tapi kayak 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 vibes-nya tuh kayak harus Ramadan dan mereka tuh harus muncul ketika Ramadan gitu loh. Iya iya. Kalau Kalau aku kita mungkin kolak pisang ya. Kolak pisang itu Hmm. seperti wajib gitu, wajib ada. Enggak setiap hari harus ada, tetapi selalu aja ada gitu kan di Nah, itu rumah. yang istimewa banget gitu. Di rumah itu kan di sebelah rumah istimewa kalau bisa. Tapi kan ya istimewa kan. puasa. Iya. Enggak setiap hari ada, di hari-hari biasa kan enggak ada gitu loh. Kalau di rumah kalian tahu kan ya, rumah gue itu sebelah rumah itu kan ada lahan kosong kayak gitu. Dan di situ tuh selalu ditanami pohon pisang yang mana ditargetkan puasa itu harus sudah berbuah gitu. Nah, jadi kalau waktu pisang sama apa namanya Kacang hijau. ketela. Ya maksudnya yang persiapan untuk itu gitu. Jadi menanam pisang sama menanam pohon pisang sama pohon ketela itu harapannya nanti kalau waktu puasa itu bisa diolah dan itu seperti memang favoritnya kita gitu, yang ditunggu-tunggu seperti itu gitu. Dan itu kan benar-benar tradisional banget ya. Iya. Dan tapi di keluarga gue tuh kayak wajib gitu, wajib ada gitu. Atau kalau enggak apa itu namanya polo pendem juga ya. Oh iya. Jadi sesuatu yang direbus, direbus, Kukus beda-beda. Kukus kan di atas, kalau rebus kan delep. Oh iya. Airnya itu ada airnya. Oh ya, enggak itu dikukus. Berarti. Pokoknya gitu-gituan itu wajib gitu. Cuman ternyata suamiku tuh selama 7 tahun ini tuh enggak, maksudnya dia itu punya kebiasaan lucu gitu. Dia itu sebelum sholat maghrib dia itu nggak mau makan apapun, even cuma es buah atau kolak pisang atau Tapi apapun. Minum air putih, cuma minum air putih ya, secukupnya lah ya. Biar Dia apa? Kenapa? Kok seperti itu? nggak tahu, katanya sudah kebiasaan sejak kecil. Jadi memang minum air putih dulu, terus Sholat jamaah, sholat. Dan itu lama banget. Suami saya kan memang maksudnya Kamu jamaah nggak tapi? saya makan. Itu jadi tuh kadang adik saya yang cowok itu kan hobi makan gitu kan. Kadang aku tuh kalau nggak maksudnya kalau nggak menyisihkan itu ya Habis. gitu loh, nggak habis juga. Cuma kan kalau kita menyajikan terus kayak tinggal sisa itu kan nggak enak ya, nggak, maksudnya sungkan apa sih gitu loh. Jadi Takut habis. takut habis, padahal ya nggak habis juga, dimakan sampai nanti sahur juga bisa. Dan ada satu hal, kalau misalnya dulu kan kalau sekarang sama zaman dulu kan beda banget ya. Sekarang kan lauk kan kayak udah tinggal milih. Kalau dulu kan makanya kalau misalnya makan ayam itu kan sudah benar-benar itu udah istimewa banget. Nah, zaman dulu kalau misalnya di rumah pas ketika aku kecil itu kalau misalnya buka itu ya seadanya. Karena misalnya kalau buka kan pasti semua yang dimakan kan enak. Jadi kalau misalnya ibu saya itu masak ayam itu pasti dimakan ketika sahurnya. Oh, gitu, supaya motivasi. Kalau misalnya Rasanya. sahur kan ngantuk dan kayaknya kalau misalnya lauknya itu enak itu kan jadi semangat itu iya gitu. Jadi kalau misalnya buka itu ya seadanya, tapi kan tetap enak karena setelah seharian puasa terus kita buka. Sama sih, aku punya pengalaman kayak Umi, tapi bukan lauk, tapi semacam kalau sekarang tuh namanya ya takjilan gitu ya. Jadi dulu itu kakek masih ada,
waktu masa kecil kalau punya sesuatu entah itu buah atau makanan unik ketika itu atau makanan yang nanti buat lebaran itu kita tuh dikasihnya itu ketika sahur supaya apa, supaya nggak eman-eman gitu loh. Contoh dulu pernah adikku kan 3 ya, terus ponakan banyak, 2 dua ponakan banyak, ponakan ada 2 jadi 5 di rumah yang banyak ada 5 itu cuma ada mangga itu nggak sejumlah 5 itu, jadi nanti sama mbah itu di Zaman dulu mangga aja udah enak banget ya. Kayak sekarang tuh kayak udah kayak buang-buang gitu. Nggak sih? mangga rambutan Ya Allah iya. Sampai Ya. hijau pun dimakan makan gitu. Kan dulu nggak ada apa-apa, mau cari apa-apa susah. Sekarang kan Enggak loh, zaman kecilku aku sering banget ke McD. ya, tapi kok maksudnya kan dirimu effort kan nih. Iya. Kalau Ya, sekarang tetap, kan sekarang kayak nggak effort banget gitu Ah. kalau apa ya. ya gitu deh pokoknya. Udah 32 menit. Tadi ada yang dikata. Iya. Apalagi nih apalagi ya. persiapan puasa kan itu. Sama ini, kalau misalnya nyuci mukena, jadi kan pakai mukena terbaik kan sih gitu kalau misalnya udah nggak ada. Oh, cerita ya udah itu udah kejawab tadi. Kena Kita nyiapin mukena terbaik buat terawih. Buat terawih. Gitu. kalau sekarang Tapi kayak vibes-nya terawih itu kayak udah berubah kayak dulu gitu loh. Nggak tahu kenapa apa yang salah, saya nggak tahu. ya mungkin ya banyak faktor, mungkin kita sudah terlalu tua. Yang pertama mungkin faktor yang kedua ya mungkin memang ya dunia semakin tua. Iya. Pokoknya nanti kalau udah puasa gitu ya, kayak kok harus lebaran gitu, cepet banget kayak itu Kalian masih ada tradisi bikin kue kering gitu nggak sih? sih. Kalau aku sih ada. Kalau misalnya sempet, Aku tuh anti itu. ya Allah, padahal tuh dulu kan, kalau misalnya ibuku itu semuanya dibuat sendiri. Bahkan apa itu nastar itu bikin sendiri, selainnya itu lo bikin sendiri. Dulu pernah, kenapa kok aku tuh sangat banget suka banget sama nanas, karena ibuku tuh suka banget dengan selai. Dari nanas. Dari Selain nanas. Jadi kayak 1 bulan itu kok aku sering banget nanya, kok cukup sih waktunya gitu loh bikin semuanya kayak apa ya, sama kue semprit, terus Oh, apa iya. namanya yang bunder itu apa namanya, Habir. gambir, kerupuk gambir, terus bikin kerupuk kuli, itu kan zaman makanan zaman Oh, iya, dulu itu kok sempet gitu, kok waktunya tuh kok cukup. Sekarang tuh kayak 24 jam itu nggak cukup gitu loh. Kita lama di sini kali, iya nggak sih? Iya betul. Lama di sini, jadi Mau tidur aja scrolling dulu. Iya. Kamu tidur iya lagi ya. dulu aku tuh sampai kepikiran, ya Allah, ibuku kok bikin semuanya black itu segini loh. Itu kok cukup waktunya, kok juga sempet gitu loh. Sekarang aja kemarin itu kan ya apa, Mas Zahir kan dulu pas ketika kecil sering banget saya ajak, pas ketika COVID itu kan sering banget bikin kue kering gitu kan, pas ketika lebaran itu bikin kue kering, terus Mei ayo kita bikin kue kering lagi gitu. Terus kemarin buat itu udah dulu kayak udah effort banget, seharian itu udah capek gitu loh. Sedangkan orang-orang zaman dahulu tuh semuanya jajan itu bikin sendiri nggak sih? Faktor makanan juga mungkin berpengaruh. Makanan zaman sekarang Iya. itu kan nggak seperti zaman dulu. Iya. Dulu itu kalau mau makan enak tuh kayak effort banget Iya, gitu nggak sih? sekarang tinggal Sekarang tuh kayak cekik-cekik apa datang. tuh ada gitu. Dulu ya aku dulu kalau mau beli martabak itu pasti mau ke pasar malam. Pasti adanya cuma ada di pasar malam. Sekarang bikin aja bisa. Di mana? Maksudku di mana-mana kan juga ada gitu loh. Gitu loh. Makanya kayak ya, karena dulu kayaknya makan Dunia sudah berubah ya. Betul. Ya betul sekali. Wah, itu tadi. sedikit Jadi kita cerita dari kita udah selesai kan? Mungkin ya. Udah 30. Oke, mungkin ini kita break dulu habis ini karena sebenarnya kan mau puasa terus lebaran. Dan sepertinya kita ketemu lagi nanti pas 3 waktu bulan lebaran. setelah lebaran kali ya. Atau nanti kalau atau pas bisa lebaran kita punya waktu ya kita gunakan Oke. kayak dulu. ya safari syawal. kita juga pakai travel loh ketika itu. Iya, Kita pakai travel. Kita langganannya dari situ kayaknya. Syasya safari syawal. Dari awal, oke. Oke, ada pesan nggak nih? Closing statement? Ya, semoga Ramadan kali ini kita dapat keberkahan yang banyak. Amin, ya Allah, amin. Kita diberikan kekuatan Amin. untuk menjalankan 30 hari itu dengan full, dengan energi yang full ibadahnya, Amin.
full juga tenaganya, dan semoga kita bisa bertemu lagi dengan puasa-puasa berikutnya. Amin. Oke, Ya. Gimana gitu? iya, yang terakhir itu Agak terharu. Oke, sepertinya Sudah cukup ya? dari event. Iya. Tapi jangan khawatir, di short kita akan posting video-video menarik tentunya seputar keseharian kita. Betul banget. Baik, kita pamit ya. Iya. Saya Viva. Saya tutup. Saya Zizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gini, kita kan mau puasa. Marhaban ya Ramadan. Ramadan. Belum